Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Siti Safwatul Laila, di mata pelajaran IPA kelas 9 semester 1. Baiklah, sekarang kita akan bahas tentang materi genetika atau yang dikenal dengan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Sekarang kita akan bahas tentang hukum Mendel 2 ya, atau yang dikenal dengan persilangan dihibrid, yaitu menggunakan dua sifat beda. Ilmuwan yang pertama kali meneliti yaitu Gregor Mendel. Dia meneliti sebuah kacang kapri ya, disilangkan. Kenapa? Karena kacang kapri ini memiliki sifat berumur pendek ya, sehingga Mendel ini meneliti dengan penggunaannya kacang kapri. Ya, contohnya disilangkan antara tanaman kacang ercis tinggi bulat, galur murni ya, atau yang ditulis dengan gamet T besar, B besar, B besar. Dengan tanaman kacang ercis pendek berbiji keriput, galur murni ya, T kecil, B kecil, B kecil. Bagaimana keturunan pertamanya atau F1? Dan apabila keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya, maka berapakah perbandingan genotip dan fenotip yang dihasilkan? Pertama kita akan menentukan, diketahui dulu ya dari soal itu apa, kemudian ditanya. Yang diketahui, gamet T besar itu mencirikan tinggi atau memiliki sifat tinggi. T kecil ya memiliki sifat pendek. B besar bulat, B kecil keriput. Yang ditanya adalah A, bagaimana keturunan pertamanya pada persilangan tersebut? Ya, yang B, bagaimana keturunan kedua yang dihasilkan apabila disilangkan dari F1-nya? Ya, kita kerjakan ya. Kita tahu bahwa kita pertama kali menentukan parental ya, atau dikenal dengan P besar ya. Induknya adalah T besar, B besar, B besar. Disilangkan dengan T kecil, atau B kecil, B kecil. Ini menandakan fenotip tinggi bulat disilangkan dengan pendek keriput. Gamet yang dihasilkan dari T besar, B besar, B besar adalah T besar, B besar ya. Sedangkan dari parental T kecil, B kecil, B kecil menghasilkan gamet T kecil, B kecil akan menghasilkan F1 yaitu T besar, T kecil, B besar, B kecil ya. Fenotipnya yang didapat dari keturunan F1 itu tinggi bulat. Bagaimana dengan keturunan keduanya yang dihasilkan dari persilangan F1 atau sesamanya? Kita tentukan dulu ya, F1 T besar, T kecil, B besar, B kecil ya. Disilangkan dengan T besar, T kecil, B besar, B kecil. Ini yang diminta disilangkan dengan sesamanya. Nanti mungkin kalian akan bertemu disilangkan dengan induk yang sudah ditentukan di soal tersebut. Ya, T besar, T kecil, B besar, B kecil itu tinggi bulat disilangkan dengan tinggi bulat juga. Ya,
gamet yang dihasilkan dari T besar T kecil, B besar B kecil, T besar B besar, koma, ya, T besar B kecil, koma, T kecil B besar, koma, T kecil B kecil. Ini menghasilkan gamet 4, ya, dan 4. Nanti kedua sisi tersebut akan disilangkan menggunakan tabel. F2 yang dihasilkan, tabel pertama menandakan gen pada sperma, ya. Tabel yang sebelah kanan menandakan, atau tabel sebelah kiri menandakan gen pada sel telur. Nanti ini akan bertemu pada tabel tersebut. T besar B besar akan disilangkan dengan T besar B besar. Ini akan menghasilkan gamet T besar B besar B besar, ya. Kemudian tabel yang kedua, T besar B kecil akan disilangkan dengan T besar B besar, akan menghasilkan gamet T besar B besar B kecil. Ini menghasilkan fenotip tinggi bulat. Seperti itu selanjutnya, ya. T besar B besar B besar itu adalah menandakan rasio genotip, ya. Ya, ini maaf ya, ini adalah rasio genotip pada F2. Ya, nih seperti ini. T besar nanti bisa saja akan bertemu dengan T besar juga, atau T kecil juga, ya. Ini adalah rasio genotipnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perbandingan dari rasio fenotip. Kita ingat bahwa fenotip itu adalah sifat yang tampak dari luar, ya. Contohnya, nih, pada soal ini adalah tinggi bulat. Pada tabel tersebut, tinggi bulat itu ada berapa, ya. Kemudian, tinggi keriput ada berapa? Pendek bulat ada berapa? Pendek keriput ada berapa? Maka didapat pada persilangan dihibrid pada rasio fenotip. Ini menghasilkan, ya, perbandingan 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Ya, kalian harus banyak berlatih ya mengerjakan soal-soal ini, ya, karena semakin banyak mengerjakan soal, semakin kalian mengerti dan semakin kalian lancar, ya, mengerjakan soal-soal tersebut, ya. Ya, sampai bertemu lagi di lain kesempatan, ya. Kemudian tetap jaga kondisi badan dan tetap mematuhi protokol kesehatan, ya. Tetap semangat semuanya, ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.